Iya, ketemu lagi bersama kita di sini. Yang jelas hari ini kita senang sekali kita bisa sampai tempat ini, Mbak Marta. Kenapa? Jauh ya? Yo enggak sih jauh-jauh itu tergantung persepsi aja. Tapi bagaimana kita datang ke sini ketemu dengan pelaku-pelaku UMKM yang sangat luar biasa. Iya. Yang kita nanti bisa mendengar ceritanya, kita bisa mendengar bagaimana menjalankan UMKM-nya seperti apa, dan tentu kita nanti akan mendapat inspirasinya. Betul. Dan yang spesial lagi karena yang di sini kita kumpulkan hanya khusus untuk para pelaku UMKM yang mereka usahanya di bidang kerajinan serat alam. Karena kita ada di Nanggulan, kita sekarang di Balai Kelurahan Tanjung Harjo, Kelurahan Tanjung Harjo, Kapanewon, Nanggulan, Kulon Progo. Boleh tepuk tangan untuk Kulon Progo. Saat ini kita ada di Kulon Progo. Karena kita tuh sudah muter terus ya, Mbak. Iya. Di daerah istimewa Yogyakarta untuk ketemu dengan seluruh pelaku UMKM. Tentunya ada Mbak Marta Sasongko. Saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumurajati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Sibakul. Fungsinya apa Sarasehan Sibakul? Namanya juga Sarasehan. Iya. Tadi bertemu, menyapa, ngobrol. Kita menemukan potensi yang ada di sini dan kita juga memberikan tambahan informasi lah ya, bagaimana mengembangkan usaha secara singkat nanti di acara kita. Betul sekali. Dan hari ini bersama dengan narasumber yang istimewa. Istimewa sekali. Seistimewa Bapak Ibu semuanya dan seistimewa Jogja. Ya, yang kanan saya pasti kalau orang sini kenal semua dong. Jemboten Bapak-bapak Ibu. Sinten? Pak PJ Bupati. Biyen. Pak PJ iya. ya. Sampai di kertas saya masih dikosongi, jabatannya apa ya? Tapi karena kemarin saya sudah dibisik-bisiki, jadi beliau sekarang Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Pak Tri Saktiana MSI. Salam sehat bahagia Mbak Marta dan seluruh penonton yang kami hormati. Tentrem ayem kagem kita sedaya. Iya, masih dicintai warga Kulon Progo loh Pak. Iya toh. Ini kalau Pak PJ Bupati kemarin kan hobinya keliling-keliling, muter-muter naik sepeda ya. Kemarin sudah nggak PJ aja sama ibu itu katanya. Pit-pitan. Iya, gue sampai Nanggulan ya Bu. Walalah. Jatuh gitu cinta soalnya. Kayaknya susah ke lain hati nih. Dan juga bersama kita ada wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Pak Reda Revitra Safitrianto. Pak Reda. Pak Reda. Iya. Silahkan disapa ini Pak. Iya, disapa dulu. Terima kasih. Selamat siang Pak Tri Saktiana, Bapak Ibu konco UMKM Nanggulan, Kulon Progo. Selamat siang semuanya. Iya. Dan kula nuwun Pak Lurah Suyadi, Lurah Tanjung Harjo. Iya. Nggih, sugeng sonten, sugeng rawuh Bapak Ibu sedaya wonten Kelurahan Tanjung Harjo. Iya, matur nuwun kita boleh ada di sini ya Pak. Nanti cerita-cerita ya Pak Lurah. Siap, bisa cerita. Oke. Kalau bisa cerita, kalau enggak ya Pak. Ya silakan jalan-jalan sendiri nanti. Iya. Dan satu lagi kita juga menghadirkan salah satu pelaku UMKM yang ada di sini, Pak Sudarto. Menika adalah juga owner Onggo Craft ya Pak Darto. Onggo Craft. Nanti kita. Iya, sugeng sonten. Iya Pak. Kok namanya Onggo Craft loh Pak? Onggo itu apa Pak? Kerajinan itu jaringan yang lemah kalau satu-satu, tapi kalau sudah dirangkai menjadi jaringan yang kuat. Filosofinya gitu ya. Onggonya itu ya. Makanya itu kan kalau satu helai itu lemah. Tapi begitu sudah dirangkai jadi rumah onggo. Iso untuk panganan langsungan. Onggo itu kan gitu. Oh iya. Sederhana tapi luar biasa ya. Iya, dan kita juga menyapa ini kalau di sini bapak-bapak jadi lebih banyak ya. Bapak ya ada ibu-ibunya. Ya. Oh ya ibu-ibu. Dan Bapak, juga ibu. termasuk Bu Tri Saktiana ini karena beliau kemarin kan otomatis jadi ketua Dekranasda Kabupaten Kulon Progo. Iya. Ya Bu. Jadi nanti beliau juga kita mintain tanggapannya cerita. ya. Tapi ngomong yang pertama karena tadi udah dibisikin sama Pak Darto nih ke Pak ya. mantan Tri. PJ Bupati. Pak Tri. Kesannya apa Pak? Oh iya sudah. Pak Tri, balik lagi nih ke Kulon Progo. Ini sebenarnya kalau kita melihat potensi Kulon Progo, menika apa saja yang bisa terus dieksplor gitu Pak?
Tentu kalau kita melihat Kulon Progo itu harus melihatnya secara utuh, mulai dari sektor ekonomi primer, yaitu pertanian dalam arti luas, bukan hanya nanam padi saja, tapi juga nanam durian, nanam kopi, termasuk juga pertanian dalam arti luas ini potensi kelautan, itu juga pertanian dalam arti luas. Cabai, kemudian bawang merah dan sebagainya. Itu luar biasa Kulon Progo. Jangan pernah ditinggalkan itu iya, ya. harus tetap bertumpu pada pertanian. Kemudian berikutnya adalah sektor sekunder, sektor industri. Kita sudah mulai ada kawasan peruntukan industri Sentolo yang mulai berkembang di situ. Dan sektor yang ketiga adalah sektor tersier, jasa-jasa termasuk pariwisata. Agar supaya nilai tambahnya itu bisa nendang, ketiga sektor tadi harus saling terkoneksi dengan semangat onggo-onggo tadi. Kanggo langsung Pak. Onggo-onggonya. Baik, ini luar biasa juga. Pak Tri itu selalu smart kalau yang urusan begini nih. Betul. Dijahit juga, gampang melihat potensinya. Itu langsung apa ya? Sangat-sangat cerdas gitu loh untuk melihat potensinya. Kalau Pak Tri itu saya yang paling suka itu kalau ngomong bicara itu gampang ditompo itu loh. Ceritanya gampang itu memahami ya. Sederhana. Jadi nek bar ketemu Pak Tri itu rasanya awake dhewe pinter deh. Soalnya kalau ngomong neng liyane sakjane meng niru Pak Tri. Kamu rada pinter toh, aku udah kerep soalnya. Jadi pinter banget ya. Cetoke tapi. Soalnya kemarin masih bodoh Pak. Nah, berarti beruntung kita ketemu orang pinter kan. Senang sekali ketemu. Nah, kita mau juga ketemu orang pinter yang sudah mempunyai usaha ini. Pak Tukimin ini juga kebetulan kemarin juga perangkat desa. Oh iya. Pak Lurah ini Pak loh. Lurah. Iya, monggo Pak. Monggo, Di sini, monggo Pak. katuran pinara. Saya mau tanya-tanya nih. Ini kan sudah disampaikan Pak Tri. Monggo Pak di sini Pak. Monggo wonten mriki. Ya, assalamualaikum Mbak Marta. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Ketemu lagi Pak. Kayaknya pernah ketemu ya ini Pak sama Mbak Marta ini. Kita kan bintang selalu ketemu. Nyuwun sewu. Kita yang bintang ya Pak. Loh, yang terkenal itu Bapak ketemu Pak Tri kenal, Bu Tri kenal kok. Ini ngomong-ngomong Pak, usahanya menopo Pak? Serat alam di apa? Produknya lebih ke apa? Kita dari tahun 96 itu karena ya diawali dari sejarah ya Mbak Marta. Untuk Tanjung Harjo ini kan desa IDT waktu itu. Jadi waktu itu kita warga Tanjung Harjo ini kan warga miskin, sehingga kita ini kan berupaya bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat Tanjung Harjo, dan itu juga saya pesankan kepada Pak Lurah, tolong lestarikan untuk teman-teman kita pelaku UMKM yang sudah dimulai tahun 96 dan dulu cuma 3 orang pengrajinnya. Ya, perajin itu 3 orang dan sekarang sudah 30 Pak Tri, sudah 30 untuk Tanjung Harjo saja, dan itu sudah skala ekspor semua. Oke. Dan yang paling mendominasi di Kulon Progo untuk produk ekspor Tanjung Harjo. Oh iya, Ya, tepuk tangan dong justru buat yang Tanjung paling Harjo. besar itu anggota saya yang duduk di belakang itu justru yang mana ini? ekspor terbesar. Coba. Seperti ini Oh, Murakabi, Pargono, Pak Pargono itu Dukuh, dan kebetulan anak buah saya Pak Tri. Oh. Jadi malah sugih Pak Dukuhnya dengan dongkolnya itu. Sebentar Pak, saya kok jadi penasaran. Ini ada Pak Lurah, ada Pak Dukuh, tapi juga pengrajin dan eksportir. Ini sajane lebih dipilih yang mana Pak? Jadi Lurah Dukuh apa jadi pengrajinnya Pak? Dulu Atau saya biaya Dukuh? Oh iya, saya itu dulu kesasar Mbak Marta. Oh kesasar. Iya, harusnya saya itu 6 tas saja udah malah lumayan. Sehingga dulu waktu saya jadi lurah itu kadang-kalanya anyam karpet kayak gini hanya habis untuk nyumbang. Gue ngimbangi ya Pak. Lain dengan Pak Tri. Kenapa? Iya, kalau Pak Tri kan gini-gininya nggak perlu nganyam. Jadi bisa goes sampai kayangan juga. Iya, beliau sering goes. Saya kan yang mendampingi Ibu sama Putri. Oh iya. Sugeng santan Ibu. Iya. Lah ngomong-ngomong itu membesarkan dari 3 sampai 30 Kok itu bisa Pak? gimana Ceritanya dan seperti siapa? apa Pak? Dari 3 sekarang jadi 30 bahkan jadi eksportir semua. Pak Dukuh lebih besar lagi Ya, malahan. alhamdulillah. Jadi karena kebersamaan di Tanjung Harjo ini kan sudah ada paguyuban. Paguyuban semenjak kami jabat itu namanya Bina Karya Lestari. Bina Karya Lestari. Ya, Bina Karya Lestari yang itu komit untuk
membesarkan dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat, dan tidak hanya di Nanggulan saja Mbak Marta. Oh, iya. Kita ada yang sampai Samigalo, sampai Pengasih, sampai Kokap, Giri Mulyo. Jadi kalau kita ini perajin Tanjung Harjo ini adalah penjajah. Oh, penjajah tapi memberikan lain. Iya. Memberikan pekerjaan. Iya, memberikan pekerjaan. Menyejahterakan. Iya. Ini perlu saya ceritakan Mbak Marta. Iya. Dukuh-dukuh Tanjung Harjo. Iya. Ini dulu memang tak kasih kalau sampean nggak mau dikatakan korupsi, usaha sendiri, saya bilang gitu. Ini juga dukuh ini. Pak Kamijan ini juga eksportir ini. Oh, eksportir. Iya, ini dukuh ini. Oh iya, Pak Dukuh. Iya. Oh, Mas Reda itu aja jadi DPR juga onggo-onggo kok itu. Nah, Mbak Marta belum tahu Mas Reda ya. Itu putranya itu onggo-onggo itu. Karena onggo-onggo akhirnya jadi DPR. Itu juga pernah jadi lurah. Nggak betah jadi lurah beliau. Hanya berapa kurang bulan. Ya kalau lurah ya. Iya. Jadi ini semua memang akhirnya kayak onggo-onggo ya. Iya. Kemana-mana semua jaringannya itu ternyata sampai mana-mana. Diawali dari itu. Jadi merangkak onggo-onggo saya dengan onggo-onggo itu bareng dulu. Tapi itu saling bersinergi nggak Pak yang 30 pengrajin ini? Saling bersinergi, saling nggak saingan? Enggak ada istilah saingan. Kelompok ya kita. Karena di Tanjung Harjo ini kan ketika ada order yang tidak mampu dikasihkan teman. Itu jadi dikasihkan teman sehingga bagaimana Tanjung Harjo dan sekitarnya itu bisa ikut bangkit merasakan sama-sama. bisa bangkit bersama-sama. Kita sudah ke Eropa Mbak Marta. Sudah ke aja Eropa. Pak ekspornya? Amerika ada, Spanyol ada, Turki ada, Jepang ada, Belanda. Gitu. Jadi Inggris juga ada. Jadi kalau ya mohon maaf kalau Tanjung Harjo ini walaupun desa miskin dulu, yang namanya gedebok pisang itu jadi komoditi ekspor. Oh ya, sekarang dianyam. Iya. Ya itu rumput itu yang di belakangnya Pak Darto itu baru saja karena saya itu itu apa itu Pak? Dari apa itu Pak? Itu mirror itu dari rumput ya? Rumput. Dari rumput. Rayung itu namanya rayung, itu kembang. Ini lagi ngetren yang kayak gini ya Pak? Iya. Di Eropa ini Pak atau Amerika? Kalau material bahan-bahannya itu dari mana Pak ini? Dari sekitar kita ada, yang impor banyak, dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Justru gedebok pisang itu di Kulon Progo itu banyak sekali. Dulu cita-citanya Pak Darto ketika jadi DPR itu juga DPR itu. Oh. Iya, sekarang wis kalah dengan putarannya. Iya, itu cita-citanya itu mau menanam 1 juta pohon pandan, tapi sekarang baru 10. 10 apa? 10 tempat. Oh. Saya belum selesai. Jadi 10 tempat yang diprogramkan. Maksudnya nanti akan bisa mensuplai kebutuhan pengrajin di sini. Onggo-onggo tadi. Terima kasih banyak Pak Tukimin. Matur nuwun Pak Tukimin. Semakin sukses Pak. Terima kasih Mbak Marta. Menginspirasi selalu Pak Tukimin. Yang terakhir saya mau mengucapkan selamat buat Pak Dr. Adastri Saktiana MSc atas perjuangannya di Kulon Progo dan mungkin di Tanjung Harjo yang paling saya tiap saat ketemu dengan beliau, saya dengan Ibu karena kebetulan kami sama-sama di Dekranasda. Makanya saya mau langsung undang Ibu. Iya, matur nuwun kita berikan apresiasi. Bu Tri monggo sekaligus karena sudah ditowel sama Pak Tukimin. Monggo Bu sebentar. Monggo, Bu. Supaya kita lebih tahu juga. Bu. Iya, karena beliau otomatis menjadi ketua Dekranasda Kulon Progo. Dan sempat menemani 1 tahun berarti teman-teman para pelaku usaha. Sebenarnya kalau di Kulon Progo lebih banyak apa Bu? Serat alam ini juga banyak sebagai potensi yang unggulan atau gimana Bu kalau versinya Dekranasda? Kalau di Kulon Progo memang begitu saya masuk itu ternyata kerajinan dari serat algal ini memang lebih selain menonjol batik gitu ya, lebih menonjol. Selain yang sudah ada adalah batik ya mungkin selama ini hanya ada sentra-sentra batik. Betul. Nah sentra untuk serat alam ini memang di Tanjung Harjo betul seperti apa yang diaturkan Pak Tukimin tadi besar-besar dan sudah ekspor Mbak. Ternyata begitu kita masuk. Nah memang kemarin yang sempat kita perjuangkan juga bagaimana biar mereka itu bisa ekspor langsung dari Kulon Progo karena selama ini kan masih lewat trading betul gitu dengan harga yang sangat biaya yang sangat mahal gitu dan ya mudah-mudahan di kemudian hari nanti cepat bisa langsung ekspor dari Kulon Progo karena memang potensinya cukup luar biasa Mbak. Luar biasa. Iya dan peminat juga sebenarnya banyak sekali. Setiap kita pameran mesti ada banyak istilah yang nyantol gitu ya. Nah itu salah satu keunggulan dari Kulon Progo yang tadi udah banyak dikatakan oleh Pak Tukimin dan Pak Tukimin ada
pengrajin juga yang lain dari Murakabi, ada Maitri dan ada Onggo-onggo juga itu pengrajin-pengrajin yang sangat sukses untuk di Kulon Progo ini. Sempat diberikan fasilitasi apa Bu kemarin untuk para pengrajin unggulan ini? Untuk kita memang ada beberapa tempat atau gerai yang sudah kita peruntukkan bagi mereka. Salah satunya adalah di Bandara YIA. Kita ada gerai Dekranasda Kulon Progo di sana, dan seluruh karya pengrajin yang ada di Kulon Progo ini kita coba untuk bisa dipajang di sana. Tentunya kita berharap semua yang hadir di YIA bisa melihat, kemudian menikmati dan ya membeli pastinya ya Bu. Kemudian ada juga gerai-gerai yang lain selain di YIA, ada juga di Bendungan juga. Kemudian setiap kali ada event kita mesti hadirkan pameran gitu. Jadi mereka kita undang semua, baik itu Kulon Progo Expo, kemudian hari jadi Kulon Progo kita juga buka kayak expo juga gitu. Nah ini yang kemarin sudah kita coba dan sudah terrealisasi Pak Tukumin dan teman-teman, display yang ada di kantor Bapak Bupati. Jadi di sekitaran, di ruangan dan di sekitaran kantor Pemkab itu kita sudah display dengan beberapa karya pengrajin Kulon Progo. Harapannya kalau ada tamu-tamu itu ya sudah bisa langsung lihat. Iya, jadi berarti supportnya luar biasa ya ini. Jadi memang kita mencoba untuk mengekspos mereka semuanya gitu ya, agar bisa terlihat sampai ke mancanegara khususnya, karena ya selama ini memang sudah sampai ke sana, sudah sampai ke sana banyak yang sudah ekspor tadi. Cuman perlu terus disupport, didukung gitu ya Bu salah ya. Satunya dengan tamu yang hadir di kantor Bapak, kemudian nanti juga kita coba untuk di tempat-tempat yang lain kita display gitu ya karya mereka, karena cantik-cantik seperti yang hari ini. Oh seperti saya Bu. Seperti hari ini ya. Matur nuwun apresiasi buat Bu Tri Saktiana. Matur nuwun Ibu. Dan kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita ya. Seperti apa tadi yang sudah dibisikin sama Pak Tukimin, ada yang lebih besar nih, tapi seperti apa? Perlu bukti kalau iya setelah ini. Tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Wira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik Kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ini kelihatannya kita tuh di desa ya, di Nanggulan ya. Tapi ternyata isinya itu eksportir. Kontone wong Eropa, Inggris, Jepang dan luar biasa. Spanyol. Luar biasa sekali. Temenmu dulu ya Spanyol. Separuh nyolong. Iya, dan ini luar biasa sekali. Kita seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita dapat inspirasi yang sangat keren. Ini dari perjuangan bapak-bapak yang dulu sudah mendirikan, dan tentunya ada support. Kalau nggak ada support, nggak ada dukungan juga kayaknya kurang lancar lah bisnisnya ya. Dan kita saat ini mau lebih tahu lagi potensi-potensi yang ada di sini. Kita langsung akan ngobrol dengan Pak Lurah. Nuwun Pak Lurah. Ini kita tuh semakin penasaran Pak. Ini ternyata luar biasa potensinya itu. Potensi-potensi yang selain yang sudah diceritakan, ada nggak Pak di daerah sini Pak? Oke,
Untuk potensi di Tanjung Harjo gitu, karena memang sini itu sebagian besar adalah wilayah pertanian. Jadi persawahan yang nanti memang dari sebagian besar penduduk kami adalah petani. Tapi di luar itu tadi disampaikan memang dari petani tadi adalah pengrajin juga. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang lain wisata. Alhamdulillah untuk di Tanjung Harjo juga ada wisata Puncak Saka, Omah Cantrik, dan di Kelurahan kami insya Allah tahun ini juga akan membuat tempat wisata seperti itu. Nantinya UKM bisa dilibatkan di sana nggak Pak? Iya betul, memang di situ permintaan dari dinas juga seperti itu. Nanti kita bangun wisata, UKM bisa masuk di situ, ada kebudayaan, ada lain-lain di situ bisa dimasukkan di situ. Oh, jadi bisa integrasi ya, wisata, ada UKM-nya. Oke. Menarik nih. Menarik, bisa, karena wisatanya apa Pak yang baru mungkin yang besok mau dibuat? Wisata bermain anak. Oh nanti, karena di sini belum ada wisata anak-anak, jadi kita nanti targetnya adalah untuk wisata anak-anak. Oke. Mungkin bisa lebih spesifik diceritakan karena ini yang nonton kan juga dari berbagai daerah. Wisatanya itu apa saja yang ada di sini? Sungai kah atau alam kah? Di sini pemandangan alam karena memang tempatnya di ketinggian sehingga nanti melihat persawahan, pegunungan seperti itu. Nanti diberikan spot-spot untuk bermain anak-anak. Itu yang bukan anak-anak juga senang Pak itu sebenarnya. Nanti kan sekalian ketika anak-anaknya ke situ kan otomatis kan bapak ibunya kan mengantar itu. Nggak bisa datang sendiri. Tapi minimal kan itu berarti untuk keluarga ya, family ya, wisata keluarga. Betul. Oke, menarik. Tadi kan kita dibisikin nih di sana ada juga yang udah keren Pak Tukimin, yang apa? Murakabi sinten je Bapak? Sinten asmane? Monggo Pak. Margono. Kita tanya-tanya lah Pak Margono, monggo Pak. Boleh cerita Pak Margono? Iya biar yang lain itu tahu gitu loh, di sini tuh terkenal. Monggo Pak. Kalau orang Jawa itu low profile ya Pak ya. Loh, ini omsetnya berapa gitu tuh ya nggak ngaku. Makanya kita undang ke sini biar tahu semuanya itu omsetnya. Ya Pak Margono boleh tahu omsetnya berapa? Pak Margono, ini boleh diceritakan usahanya apa? Seperti apa? Terima kasih. Usaha saya itu adalah kerajinan serat alam yang berbahan natural. Seperti yang ada di daerah Tanjung Harjo, di Kelurahan Tanjung Harjo khususnya. Apa bikinnya itu apa Pak? Biasanya namanya apa? Bentuknya seperti apa? Bentuk home decor ya, buat home decor. Home decor ada, terus berbentuk karpet juga ada. Karpet kayak gini ya. Berbentuk tas juga ada. Yang mengerjakan berapa karyawan orang, Pak? Atau Bapak sendiri? Atau punya subkon berapa sampai berapa Pak pengrajin? Kalau untuk saya cuman saya kerjakan sendiri. Luar biasa sekali. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Aku tak balik arah sih. Kayaknya nggak percaya. Cerita zaman biyen nih. Waktu itu kerja itu tahun berapa Pak? Seperti yang Pak beliau sampaikan, Pak Tukimen beliau sampaikan itu sekitar tahun 1996. Berarti ikut yang 3 orangan itu tadi. Ya. Setelah sekian tahun ini Pak, lebih dari hampir 20 tahun ya. 18 tahun ya. Enggak, ini yang dulu itu Bapak Margono itu istilahnya ngerjakan sendiri itu sampai berapa tahun kira-kira kok tiba-tiba nemu gitu loh, ini dalane, ini saya harus lanjutkan, itu berapa tahun Pak? Kurang lebih itu sampai sekitar 10 tahun. Kok betah loh 10 tahun? 10 tahun saya dibantu sama anak, sama istri, sama orang tua, sama lingkungan. 10 tahun itu. 10 tahun. Dan itu belum ekspor Pak? Atau sudah? Belum waktu itu, masih untuk sublokalnya saja. Tapi orderan sudah banyak gitu ya Pak? Subkon ya maksudnya lebih ke subkon. Sudah ada orderan yang masuk, termasuk beliau Onggo Craft itu. Onggo. Yang awalnya itu saya merintis kerajinan karena beliau Onggo Craft Pak Darto itu. Tuh kan nggak pada ngaku kan? Pak Darto juga nggak ngaku tadi. Sini kita buka rahasia ya Pak. Tolong Bapak. Terus sekarang Pak karyawan berapa? Kalau yang in-house berapa, subkonnya sudah berapa pengrajin di luar?
Alhamdulillah saya sudah dibantu oleh 6 orang di galeri saya. Oke. Terus yang di luar? Lebih dalamnya silahkan datang ke Galeri Murakabi aja. Iki bakul ngene iki lho. Nek cerita kabeh awake dhewe ora mampir. Iya. Pak Tri nanti ada acara enggak, Pak? Banyak ya Pak Tri, jadwalnya banyak. Makanya kan harus ngajak Bapak. Ya, ini terus, Pak Tri sama Bu Tri, beliau adalah mentor kami di Galeri Murakabi. Karena anak-anak di Galeri Murakabi selalu minta pendapat, minta saran dari beliau berdua itu untuk bisa maju. Pas banget kita ini. Nanti ke Murakabi pokoknya ya. Sudah ekspor kemana aja Pak jadinya Pak? Karena saya itu bagian sampel, marketing saya juga nggak ngasih tahu kalau saya itu ekspor kemana gitu. Tetapi saya pernah dengar ada yang di Inggris apa di mana gitu. Oh iya. Ini kayak juga omset juga nggak tahu nggak saya. Itu yang megang istri saya. Gitu. Ya memang betul itu bagian dari marketing saya. Jadi kalau saya bagian sampel. Sampel toh nggak tahu yang lain toh Pak. Nggak tahu yang lainnya. Kayaknya memang dibikin nggak tahu aja lah biar lancar gitu ya. Biar nggak ribet. Yes, pokoknya kita ke sana aja yuk kita bedah langsung ya. Oke. Pak Margono, matur nuwun sekali ya. Nanti kita ke sana beneran loh Pak. Siap, bener loh ini. Iya siap. Gak boleh pergi loh. Enggak. Kita mau buka-buka. Matur nuwun. Selamat siang. Luar biasa. Wah ini anak buahnya Pak Tri ini. Wah diajarin main rahasia ternyata. Pak Lurah, gimana ini warganya? Gantian kita wadul ya. Tapi ini memang kita perlu bedah ke Pak Darto aja deh. Sebenarnya gimana Pak? Yang teman-teman di sini tuh para pengrajin itu gimana sih sebenarnya? Bertumbuhnya dari tadi 3 sampai 30 dan kemudian sudah jadi komunitas Pak termasuk Onggo-Onggo, iya. Jadi ini yang hadir ini sebetulnya sebagian besar ini generasi ketiga ini. Itu ya, yang hadir sudah generasi ketiga. Pak Tukimin itu sebetulnya hitungan saya generasi kedua. Itu generasi satunya itu sudah pada almarhum ya Pak Tukimin ya. Dan Tanjung Harjo memang sejak awal itu terkenal dengan serat alami. Jadi awalnya banyak rami Bu. Bapak rami, jadi rami ya, jadi ya, banyak yang nyerut rami kayak gitu loh. Kemudian sebagian kecil rami juga untuk kerajinan. Kemudian dari rami beralih ke serat pandan. Pak Tukimin itu masih belum jadi lurah, itu sudah jadi bos pandan itu. Kemudian jadi lurah gitu. Nek ngobrol sama saya, nek kowe dadi lurah, usahamu kok mesti medun kayak gitu loh. Ternyata rodok medun tenan itu. Kemudian makanya insaf ya Pak. Insaf kemudian balik lagi ke kerajinan. Pak Pargono itu tadi dari kerajinan kemudian jadi kadus itu. Berbeda dengan Pak Kamijan ini yang satu lagi ini kadus lagi nih. Karena kadus kemudian bermain kerajinan. Nih, itu. Ada satu lagi generasi ketiga dari Ferry Craft. Mas Ferry, Yuswane piro Mas Ferry? 23. Oh, ini namanya Mas Ferry sama bapaknya kemudian lahirnya namanya itu ditandai dengan Ferry Craft. Berarti sudah 23 bapaknya tahun. Pak Danuri kayak gitu loh. Kalau mau ngitung kapan tumbuh pesatnya kerajinan di Tanjung Harjo, tinggal Mas Ferry usianya berapa. Jadi tumbuh pesatnya adalah 22 tahun yang lalu. Nah, itu ya, itu mulai tumbuh pesat. Dari Pak Tukimin, Pak Danuri, Pak Pargono 456. Kemudian sekarang di data saya sebetulnya tidak 30 Pak Tukimin. Ada 37. Itu satu kelurahan ya. Yang itu sebetulnya bos besar dan bos-bos menengah kayak gitu ya. Yang 35 itu. Kalau dihitung mereka tenaganya berapa meskipun Pak Pargono tidak mau terus terang, ya rata-rata sama tenaga yang di luar itu 300-an lah. Jadi tinggal ngitung kayak gitu seberapa besar pengrajin serat alami di Tanjung Harjo mampu memberi tambahan pendapatan bagi masyarakat. Ya kalau 30 kali 3, 33 kali sudah berapa Pak Tri kayak gitu ya. Dan sebagian pengrajinnya itu larinya ke barat. Kalau ke timur tidak begitu kayak itu ya. Tapi yang banyak ke barat. Jadi pengasih
Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, bahkan sampai Purworejo ya. Bahkan sampai Purworejo. Itu banyak yang ngerjakan kayak gitu, banyak yang ngerjakan pekerjaannya pengrajin Tanjung Harjo. Jadi mohon maaf karena hampir 100% handmade kayak gitu ya, hampir semua yang anyaman betul. Kayak gitu. Nanti di finishing itu baru, kalau toh ada finishingnya itu baru alat bantu mesin. Tapi 99% lah itu memang tangan, sehingga memang butuh tenaga yang cukup banyak ya Pak. Itu. Kemudian hampir semuanya awalnya jadi supplier eksportir. Eksportirnya tadi Bu sama Bu Marta sudah disebut, ada Homeware, ada ini, ada OOA, ada mana kayak itu, ada Apikri kayak itu, dan kebetulan Pak Tukimin itu salah satu petinggi Apikri kayak gitu ya. Itu. Tapi perkembangan selanjutnya di Nanggulan pada umumnya ada hal yang menarik, satu Theocraft yang dia bikin fasilitas kemudian berani ekspor sendiri mandiri. Satu ada Murakabi Pak Pargono yang bermain di sisi lain. Dia bermain retail dengan membuka galeri. Ini yang nanti perlu diperhatikan dan oleh pemerintah perlu disupport kayak gitu. Dua kutub yang berbeda ini kayak gitu ya. Pak Pargono melihat mungkin ya bukan untuk Pak Pargono itu mikirkannya ya udah mikir untuk cucu itu. Kalau buka galeri sekarang merintis kan tadi disampaikan berapa ya 10 tahun ya. Nggak ada lah, ini 5 tahun sudah langsung besar Pak Pargono. Saya tahu kayak gitu ya. Nggak sampai 10 tahun Pak Pargono itu. Dalam rangka nggak ngaku soalnya Pak. Mungkin nanti sekitar 5 tahun lagi galerinya Pak Pargono itu sudah akan jadi rintisan dan akan ditiru yang lainnya. Perhitungan saya kayak gitu loh, dengan perkembangan yang bagi saya tidak pernah membayangkan kayak gitu loh. Kemudian Tanjung Harjo seperti ini, Nanggulan di sisi barat seperti sekarang ini, Pendoworejo Girimulyo sekarang seperti itu kan 3 tahun yang lalu saja lah, bukan nggak usah 5 tahun. Kita tidak pernah membayangkan kalau akan perkembangannya seperti ini karena akan cepat sekali kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau fasilitas infrastrukturnya itu dibantu dibenahi dengan bagus. Itu ya saran saya untuk pemerintah sebetulnya kalau Tanjung Harjo ini menjadi kawasan destinasi wisata minat khusus, kalau pinjam istilahnya Pak Tri, itu akan sangat berhasil. Monggo Pak Lurah berjuang untuk itu kayak gitu loh. Jadi Tanjung Harjo menjadi destinasi wisata minat khusus kayak gitu loh, khusus untuk kerajinan. Kalau mau belajar anyam ke Tanjung Harjo, mau melihat anyaman silahkan ke Tanjung Harjo kayak gitu ya. Langsung beli hasilnya. Jadi juga itu Tanjung Harjo. Harjo. Secara umum seperti itulah apa ini di Tanjung Harjo kayak gitu. Saya pribadi ada di kelurahan yang berbeda di Wijimulyo kayak gitu ya. Wijimulyo itu tanahnya merah Pak. Tanjung Harjo itu tanahnya lempung putih, orang bilang kayak gitu. 22 tahun yang lalu saya ke bapaknya Mas Ferry kayak gitu ya. 22 tahun yang lalu itu saya ke bapaknya Mas Ferry, saya bilang saya mau ikut usaha kerajinan. Kemudian bapaknya Mas Ferry Pak Danuri bilang, iki usahane wong lemah putih, kowe usahane kowe iki wong lemah abang. Kowe sesuk isin opo ora nek usaha kaya wong lemah putih kayak gitu. Mbak Marta bisa simpulkan kayak gitu loh. Jadi bagaimana apa di tahun-tahun itu kayak gitu loh, usaha itu masih dipandang apa? Dipandang rendah. Dipandang sangat rendah kayak gitu loh. Tapi itulah kayak gitu loh. Seperti itu. Saksi hidupnya masih ada. Pak Danuri masih sugeng, masih ini kayak gitu loh. Dan Pak Danuri sekarang baru saja beli Alphard kelihatannya kayak gitu loh. Kalau Pak Pargono itu Rubicon itu Pak Pargono kayak gitu ya. Jadi ini kayak gitu loh. Jadi harus kita syukuri kayak gitu loh. Harus kita syukuri. Ini ada Pak Siswandi, pengusaha kerajinan kayak gitu, yang naik turun karena uangnya habis untuk nyalon kayak gitu loh. Mantan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo kayak gitu ya. Ini kenapa bisa jadi anggota DPR ya karena pandan kayak gitu loh. Kalau mengingkari bukan karena pandan, dia tidak jadi lagi nanti kayak gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali kalau mau contoh, aduh. Human interestnya sangat menarik kayak gitu. Ada Pak Surip yang 20 tahun yang lalu kalau ke tempat saya masih bawa kerombong kayak gitu loh. Ya sekarang
mungkin 400 ada pengrajinnya Pak Surip ya. Itu pengrajinnya ada Kak gitu loh. Dan beliau ini merintis, kalau tadi Pak Tukimin sebagian bahan debok dari Jawa Timur, beliau merintis untuk apa debok akan berusaha sendiri Kak gitu ya. Mohon maaf. Cilok, 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 cilok wagyu, cilok salmon, cilok daging tuna. Kesel aku. Yalah. Kok tetep apa? Yuk. Mas. Salah tempat. Ini di kuburan. Ya nggak ada yang beli. Oh iya. Nah, kalau ada yang beli, malah takut sendiri dong. Makanya kok ono sing tuku. Ya, maaf, cilok, 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 cilok bah, cilok bah, cilok wagyu, cilok tuna, salmon, salmon. Ayo, kayu, toyo. Menyerah aku. Piu, piu. Kowe meneh. Terpantau berjualan di tengah jalan. Situ mau dagang atau mau kecelakaan? Ya mau dagang loh, masa mau kecelakaan. Ya gak ada yang beli tuh kayak gini. Motor, mobil, wus, 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 tumbas, wus, sikilmu tugel. Salah lagi ya. Maaf, maaf, maaf bang, maaf bang, maaf. Cilok Rapayu, kesel sing mlaku, kesel sing mlaku. Nanti jomplang daganganku ya Allah. Kesel tenan. Seko isuk rara kepayon. Padahal wis tak inovasi. Kudungo ya wis kupanjatan. Kowe meneh. Doamu sudah benar, usahanya yang salah. Jualan di ring road, jualan di tengah jalan raya, jualan di kuburan. Yo gak laku. Maka di sini tak kasih tahu. Aku punya aplikasi namanya Si Bakul Jogja. Nah, kayak Si Bakul Jogja itu merupakan update transformasi digital model pembinaan sirkular di skop UKM DIY bagi pelaku koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga gratis ongkir. Jadi kamu kalau butuh apapun bisa beli di aplikasi tersebut dan gratis ongkir loh. Kurang piye iki? Aplikasi wangun ya. Jadi kamu mendingan download aplikasi ini di Play Store, itu ada. Kamu download aplikasi ini biar daganganmu, usahamu, jualanmu semakin kekinian, semakin milenial, dan semakin banyak bisa diketahui oleh orang. Jadi mendingan kamu langsung download Si Bakul Jogja. Kamu daftarin UMKM-mu, usahamu, dagangmu biar makin maju dengan cara milenial, cara kekinian, jelas payu. Kowe ora perlu mubeng, kowe diparani wisan mengko. Dodolanmu penak. Langsung download Si Bakul Jogja, jelas laku dah ini. Milenial masa gini. Dodolanmu ki maju gitu ya. Nah, lagi. Nah, sip. Masuk. Ini tuh edisi rendah diri kita. Kita tuh rasanya mau jalan tuh jadi takut loh. Iya. Kita tuh biasanya sombong tuh. Silakan gini. Harus ini sekarang yang supaya naik ini kelas. Ada foto produk ini lagi aku ki mah bingung ya. Malah mending awake dhewe dolan nang gone Pak Pargono bae. Iya. Pak titip terus foto nanti produk. Onggo ya toh. Ada nanti ke Pak Tukimin gitu kan ini sudah jujur, selesai. Pak
ini saya bingung Mbak. Ini biasanya kan kita menginformasikan, tapi kita tetap harus menginformasikan. Harus. Jadi ini Pak, kan ada pendaftaran si bakul. Lah ning nek numpak Alphard ya ora ya, tetap daftar ya. Aku tanya sama Pak Tri tadi, Pak yang ini suruh daftar enggak ya Pak? Tapi soalnya ada Panca sama Dimas tetap bertugas di sana sih sampai kepanas-panasan itu loh Pak. Nanti Mas Panca kalau Rubiconnya keluar suruh daftar si bakul dulu ya. Ini hanya terjadi di sini loh. Ini mohon maaf teman-teman, foto produknya nggak laku ya hari karena ini. galerinya sudah gede-gede. Iya. Tapi yang jelas ini teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM DIY memang punya fasilitasi yang menjemput bola, ceritanya begitu Bapak-bapak. Jadi nanti boleh disampaikan ke yang lain gitu ya, bahwa untuk menjadi anggota Sibakul itu banyak sekali fasilitasinya, dan termasuk nanti teman-teman ini sudah hadir di sini itu gara-gara supaya lebih cepat gitu prosesnya. Betul sekali, legalitasnya ada, bahkan ada free ongkirnya. Betul. Nah, nanti tapi kebayang nanti kalau saya ke 1 kontainer Mas. Loh, tapi kalau nanti pemerintahnya itu harus gitu loh. Lah terus nanti yang lainnya nangis 3,5 M cuman yang buat kontaineran. Mbak neng gini. Tanjung Harjo yang ngalah ya Pak. Iya. Tapi ini luar biasa karena saya yakin Pak Darto dulu kan juga mulainya dari nol ya Pak. Jadi bener-bener ono lemah abang, ono lemah putih gitu ya Pak. Itu sekarang kita lemah teles ya. Nah, si Allah limbalas. Nah kalau gitu kita tanya Mas Dewan ini, Mas Dewan, yang juga gara-gara pandan jadi Dewan. Ya Pak Mas. Ini kan berarti tahu bener sebenarnya potensi di sini. Nah ini kepikir nggak nanti dukungan-dukungan apa yang khusus bisa, untuk ini kan salah satu potensi unggulan nih. Memfasilitasi apa? Gitu. Terima kasih. Sebetulnya bicara UMKM itu nek saya rasa menurut penilaian saya UMKM itu seperti suku bangsa dan budaya. Waduh, maksudnya? Seperti suku bangsa dan budaya NKRI. Majemuk, okeh maceme, le menangani yo dewe-dewe. Nah itu seperti UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu sebetulnya kami yang di legislatif dan bekerja sama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu ya tetap kita itu bagaimana mempunyai program stimulan untuk ngregetke UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kembali lagi ke dasarnya tadi seperti suku bangsa dan budaya, di mana suku bangsa dan budaya tersebut apabila dari pribadi budaya atau suku bangsanya itu lebih mengedepankan atau menjaga kelestariannya, itu maka suku bangsa dan budaya itu juga akan lestari, juga akan hidup. Nah, bisa diterjemahkan ke UMKM ketika dia tetap secara pribadi itu greget melanggengkan UMKM-nya dengan beberapa inovasi-inovasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka kita dari legislatif maupun bekerja sama dengan dinas untuk mendampingi UMKM itu juga greget Mbak, seperti itu. Karena banyak sekali pelaku UMKM yang kita punyai di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo, mulai dari olahan pangan Mbak Marta tahu sendiri di DIY seperti apa kondisinya, bagaimana kita memfasilitasi NIB, PIRT, halal dan lain-lain. Akan tetapi kita di pemerintah, di legislatif maupun di pemerintah itu pun hanya sifatnya memfasilitasi untuk memberi stimulan bagaimana dia bisa berkembang. Nah, untuk sekarang kita galakkan ke hakinya, hak kekayaan intelektualitasnya. Lah itu menurut saya itu yang harus dilakukan oleh pelaku UKM khususnya kerajinan di Tanjung Harjo. Akan tetapi sifatnya nanti akan seperti Jeporo. Karena apa? Karena UMKM kerajinan di Tanjung Harjo itu kadang bersifat lebih produk, lebih unik ya. Produk unik dan berbagai desain itu akan seperti ukir Jeporo. Ukir Jeporo kan ya wukeh banget, desainnya ya oke, arep menghakikan hak merek dagangnya itu lebih sulit. Nah, itu seperti itu. Maka dari itu
kami dari legislatif bekerjasama dengan pemerintah itu bagaimana kita menjaga keunikan atau desain yang ada itu yang ada di kerajinan tangan yang ada di Tanjung Harjo. Beda dengan pelaku merek dagang, itu kan hanya mereknya saja yang dihakikan kan. Terus yang lain ada makanan, makanan bisa bentuk, warna dan rasa. Tetapi ketika kembali lagi ke kerajinan itu lebih ke unik desainnya, maka desainnya oke banget Mbak, ada ini ada itu kan, itu yang mau dihakikan malah duitin tak menggo hakike. Maka dari itu saya menginisiasi dari legislatif bekerja sama dengan Pemprov DIY itu bagaimana menjaga komoditas-komoditas unggulan yang sudah unik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu untuk menjadi komoditas unggulan atau dagangan sing spesial lah. Tinggu ngayog Yogyakarta hadiningrat karena istimewa ini itu seperti itu. Akan tetapi kembali lagi anggaran pendapatan kita yang masih perlu ditingkatkan lagi dari beberapa aspek, termasuk pemerintah daerah sendiri pun Kulon Progo yang harus benar-benar ditingkatkan dari inovasi maupun pariwisata yang ada yang harus dikembangkan di Kulon Progo. Bagaimana nanti yang sudah dikatakan tadi dari Onggo Craft tadi atau dari Pak Lurah tadi mengintegrasikan dari wisata alam, wisata kuliner, wisata kerajinan itu jadi satu destinasi wisata, satu integrasi yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Itu yang dimiliki Yogyakarta Hadiningrat. Maka dari itu ya kami dari legislatif bekerja sama dengan Pemprov ya tidak bosan-bosan lah untuk selalu menginovasi program atau istilahnya piye carane Pemprov DIY itu punya program sing ciamik, sing apik yang pas buat UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena mengapa kita hanya sifatnya memfasilitasi atau memberikan fasilitas yang ada untuk peningkatan kesejahteraan yang ada. Itu seperti itu Mbak Marta. Mas Reda, ini kan kalau pengrajin ini salah satu isu yang kalau ekspor ini kan juga perlindungan pada proses ekspor karena tidak langsung gitu ya, dan banyak resiko di sana. Ini pasti bapak-bapak juga tahu. Apakah itu juga jadi perhatian untuk supaya perlindungan terhadap proses ekspor dan trading yang keluar ini ada juga fasilitasi atau perhatian? Kebetulan di Kulon Progo itu sudah diinisiasikan dari Kabupaten Kulon Progo, dari OPD-nya Kabupaten Kulon Progo, yaitu ada di Sentolo. Itu akan dibangun istilahnya terminal eksportir. Itu dari 4 kabupaten 1 kota baru Kulon Progo yang punya inisiasi dengan dana APBD untuk mendampingi para eksportir yang ada di Kulon Progo. Nah, menangkap dari itu nanti ya saya di Pemprov DIY kita selalu mendukung seperti itu. Karena apa? Berbicara eksportir juga halangan dan rintangannya semakin berat kan. Seperti itu. Okay. Kalau gitu ditambahkan Pak Tri kalau gitu. Ini kan potensi tapi juga persoalannya juga cukup banyak dan tidak mudah gitu. Apakah juga kemudian diberikan perhatian untuk memberikan solusi-solusi? Ya, seringkali memang kita banyak mengekspor kerajinan, tapi dari sisi pembuat pengrajinnya sama sekali tidak mengenal konsumennya. Nah, ini barangkali perlu ada semacam investigasi dalam tanda kutip. Janjane konsumenku iki kok iso tuku barangku sebabnya apa gitu loh. Harganya murah, desainnya, atau karena galeri tempat dipajang itu yang pinter gitu menawarkan. Nah, ini saya minta dari legislatif bisa mendukung lah untuk investigasi selera konsumen. Karena yang orientasi ekspor tentu konsumennya kan jauh di sana Pak. Ini kan kalau hanya diragati oleh pengrajin nggak mungkin lah untuk biayanya. Nanti pasti Pak Reda akan memikirkan itu. Juga proteksi terhadap kecurangan-kecurangan. Kita jangan menganggap bahwa
wong bule iki kabeh jujur itu ya. Banyak yang kemudian mereka juga ruwet juga, sehingga barangkali tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, DIY, pusat, bahkan kedutaan besar di mana produk itu ditempatkan, ini juga memberikan proteksi terhadap itu. Jadi nyambung gitu ya. Jadi kedutaan besar tuh jangan ngomong politik doang, ngomong ekonomi yang real seperti itu. Ya, seperti itu. Menarik. Jadi semua orang nanti nggak cuman politik tapi juga marketing dan juga proteksi nih. Marketingnya sudah mulai jalan ya, Pak. Tapi kemudian juga proteksi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di situ ya. Oke, baiklah. Bahkan Mbak Marta kalau di Nun Sewu, di Tiongkok atau Cina itu kalau ada pengrajin Cina yang nakal, di luar negeri nakal, itu yang membela negaranya. Apalagi kalau bener lah. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang Cina di luar negeri, nakal pun dibela, Pak. Saya juga ingin seperti itu. Tapi kan kita nggak ada yang nakal. Baik-baik tentu harus kita bela. Gitu. Kalau yang nakal udah diselentek dulu di dalam. Nah, dalam kita pukuli gitu. Nah, iya, udah diselentik dulu Pak di dalam. Maksudnya Pak Darto jangan nakal dulu Pak. Nggak usah nakal Pak. Pasti kalau nggak nakal itu nggak pinter ya. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak tadi sudah mendengar dari juga Mas Reda, Mas Dewan dan juga Pak Trisaktiana, sudah Pemprov lagi nih. Menikah sebenarnya masih punya pengen dapat dukungan apa lagi Pak? Bapak-bapak dalam usahanya masih perlu apa? Kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang mau matur mungkin, silakan. Apa masih kurang apa? Masih butuh didukung apa? Ada semua ini perangkatnya. Pak Tukimen kayak mau ngendiko. Apa Pak? Singkatnya Pak. Terima kasih. Pakai mic. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan narasumber, terutama Pak Reda, kaitannya dengan peti kemas di Sentolo rencana ke depan. Ya, secara kebetulan itu kan karena saya mengeluh dengan Pak Tri. Dan itu satu-satunya Pak Tri itu yang punya langsung di ACC untuk itu. Dan kebetulan di sana itu kan perlu dukungan dari pemerintah provinsi. Tidak akan kuat kita yang ada di Kulon Progo tentunya dengan minimnya anggaran. Dan kebetulan kami yang dipercaya untuk nanti ke depannya yang di sana, saya minta nanti dari pemerintah provinsi melalui legislatifnya, karena ya walaupun hanya sebentar pernah mengenyam di birokrasi, mohon nanti kebutuhan teman-teman kita perajin yang satu adalah, yang utama adalah infrastruktur. Tidak hanya yang di peti kemasnya di Sentolo, tapi kawasan-kawasan sentra industri itu, karena sekarang ini kan banyak wisatawan lokal itu yang berkunjung ke perajin-perajin. Dan ketika membawa bis yang panjang itu mereka kesulitan, ada yang nggak bisa masuk. Seperti kuliner yang saat ini, kuliner Puncak Saka sama Rumah Cantrik, sehingga mereka harus jalan jauh. Ada yang kerajinan, kerajinan hanya beberapa tempat yang bisa dikunjungi langsung. Tempat saya dengan Murakabi itu bisa langsung sampai halaman. Tapi kayak yang lain yang tidak punya akses jalan besar, bis masuk kan kasihan. Saya mohon di Kulon Progo itu kelemahannya di infrastruktur jalan. Baik. Itu permintaan saya. Mudah-mudahan sebenarnya kemarin kita akan minta dengan beliau Pak Trisaktiana, tapi beliau sudah kena dis. Tapi saya alhamdulillah terima kasih Pak Tri sudah disetujui kemarin. Matur nuwun Pak. Mas Reda ditanggapi gimana nih? Iya, matur nuwun Pak Tukimen. Bicara infrastruktur, sebetulnya Pemprov DIY sudah menginisiasi bedah menoreh. Sayangnya RPJM wis rampung, bedah menoreh dereng Pak yang ada di Pemprov DIY. Jadi pada waktu itu memang gubernur pada waktu itu menuliskan di RPJM-nya gubernur pada waktu jabatan yang lalu itu adalah menyelesaikan bedah menoreh, itu yang bedah menoreh yang wilayah menoreh sini, bagaimana dari infrastruktur jalan sampai perkembangan ekonomi yang ada di situ bisa tumbuh dengan baik. Akan tetapi mungkin karena ada kebijakan-kebijakan yang lain dari Pemprov DIY itu
bedah menoreh itu belum diselesaikan, dipindah pada waktu itu kayaknya lebih ke COVID Mbak pada waktu itu. Mungkin nanti di tahun-tahun kedepannya bedah menoreh itu akan diselesaikan, termasuk itu nanti istilahnya mendukung infrastruktur wisata yang ada di pegunungan menoreh itu seperti itu. Tapi untuk yang sekarang kan lebih ke Among Tani, Dagang Layar. Jadi pintu masuk DIY itu ada di wilayah selatan itu seperti itu. Maka dari itu kembali lagi lah seperti suku bangsa dan budaya. Majemuk wis komen oke banget. Penanganannya khusus sendiri-sendiri. Ya, minimal sudah disampaikan sehingga nanti ada skala prioritas mungkin ya. Tapi sebagai penutup juga Pak Tri silakan sekaligus juga memberikan motivasi lah, kata kuncinya supaya tetap semangat lah. Monggo Pak. Jadi kita bernegara Mbak Marta di 17 Agustus 45 itu kan punya 4 tujuan. Yang pertama itu melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia, termasuk bangsane pengrajin. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, umumnya pengrajin di situ juga masuk. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, bangsane pengrajin juga masuk. Yang keempat ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, ketertiban dunianya pengrajin juga masuk di situ. Ekspor, impor itu harus juga ikut tertib. Dan kita tadi Pak Rida sudah mengatakan akan menginisiasi adanya semacam tanda kutip terminal ekspor yang tempatnya barangkali dari jembatan Bantar itu ke arah Kulon Progo sekitar 800 meteran di sebelah kiri jalan kalau dari arah kota Yogyakarta. Kalau soal tempat, infrastruktur, insya Allah APBD Kulon Progo bisa mencukupi Pak. Tapi yang kedua, yang bukan infrastruktur, misalnya bagaimana pengetahuan ekspor impor, kemudian jaringannya di luar negeri seperti apa, di Jakarta seperti apa. Nah, ini barangkali kami yang harus masih belajar ke teman-teman yang lainnya yang lebih luas. Tapi kalau soal infrastruktur aman ya. Kemudian yang kedua tentu kalau ada harapan bahwa seluruh bis itu bisa masuk ke Kulon Progo sisi utara, ini kita harus memperhatikan daya dukung alamnya. Barangkali yang ke utara itu Rubicon aja deh, jangan bis-bis gitu, itu lebih jos gitu ya. Harley Davidson, kemudian apa? Sehingga jelas nanti segmennya ya Pak. Kalau bis-bis besar tuh mau mampil pipis terus terang aja, jajannya kurang Pak. Ini pengalaman kami mengamati di Ngabean yang jenengan jadikan iri gitu ya. Itu paling sangune mau 1.000 kok Pak. Kalau yang pakai Rubicon, pakai Alphard saya yakin tidak sanggup. Tinggal gesek aja. Enggak sanggup tapi gesek itu. Iya. Seperti itu Pak ya. Kita kejar quality tourism, bukan mass tourism lagi ya. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dong. Selalu dapat pengetahuan baru kalau gak pernah sama loh pokoknya sarannya. Luar biasa. Besok Pak Tri lagi. Kayak tambah pinter lah. Iya benar. Pak Tri Saktiana matur nuwun sekali Pak Asisten. Ini harusnya Pak Asisten ini sudah ada acara. Iya. Tapi karena begitu ketemu Cinta. sama lali nggak mau kontur ini nggak nanti apa-apa, aja. Jadi Mas Reda nanti tolong Pak Tri tetap digandeng ke Kulon Progo. Hatinya masih tertinggal di sini sebagian ya. Pak Lurah jangan lupa nanti juga Mas Reda dan Pak Tri menika tetap dipegang kenceng Pak ya. Apalagi sebelahnya. Apalagi Pak Darto menika kayaknya sumber dana senior. Lah ya toh pionirnya, penggeraknya bersama dengan Pak Tukimin, Mbak Margono dan bapak-bapak yang lain. Yang jelas Mbak Marta. Ya. Habis ini saya mau nandur pandan. Nandur apa? Pandan. Pandan apa? Meni suatu Rubicon. Nandur tok ya enggak lah ya. Nandur terus disetorkan dengan Pak Darto, Pak Margono, Pak Tugimin ya Pak. Iya toh Pak? Iya. Ngijon. Iya. Bapak-bapak boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya yang luar biasa. Membuat kami ini bangga sekali dari Tanjung Harjo, dari Kulon Progo ternyata sudah mendunia. Luar biasa. Tetap sekali. Rendah hati, bikin kita rendah diri. Apa? Juragan Macakere. Ini istilahnya Pak Asisten ya. Bu Tri Saktiana matur nuwun juga sudah berkenan ikut mensupport
kita semuanya, maksudnya mensupport Bapak sih. Oh, iya. Dan matur nuwun juga Dinas Koperasi dan UKM DIY, Mas Panca dan Mas Dimas, tetap nanti Bapak-bapak dicegat ya. Silahkan tetap nanti daftar Sibakul Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Enggak usah ini gara-gara mobilnya beda. Biasanya itu ya. Betul. Dan terima kasih juga untuk Anda, semoga perbincangan kita juga menginspirasi, memotivasi, apalagi untuk UKM yang sedang bertumbuh, yang masih mikro, ternyata dari mikro di sini terbukti menjadi mikra. Mikra, biasanya luar kalau Bapak biasa. kan mikro yuk mikra ya Pak. Iya, menjadi luar biasa. Jadi tetap semangat untuk terus bertumbuh. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita mau dengar semangatnya UMKM. Kita mau yel-yel untuk semua yang ada di sini. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu mugi kawilujengan katenteman kabagyan tansah kajiwa kasaira ing panjenengan sedaya kula. Salam budaya. DJ. Ing siang menika kepanggih malih kalian kula keluarga ageng Campursari Sadewa Laras ingkang biniji wonten ing Titi Laksana Sarasehan Sibakul ingkang dipunadani dening Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Mapan saking pendopo Kalurahan Tanjung Harjo ing dinten menika Rebo Paing Surya 13 Mei warsa 2023. Kapiyarsa tembang-tembang lumantar Campursari Sadewa Laras. Lumantar sawanipun Mas Sidik Karisma, Mbak Anggit Taktung monggo keparang jumeneng saha kula Dodok Sadewa ingkang piniji kalodhangan siang menika. Sugeng mirsani sumangga Campursari Sadewa Laras. Dek kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis, yen mesem manise ngungkul matu kaya bisa ngrontoke jantungku. Dek. Tambah ganteng yen ora seneng mendem kong soalit mas namine kempul ngalor ngidul sampean gawani gendul cedek kembang rade onong kene
pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkul matu kaya bisa ngrontoke jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mandem kok soalit mas namine kempul ngalor ngidul sampeyan gawani kendul kembang ladidek dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng nggodho diiris-iris dek kulane Jawa kowe camanes luwes tur prasaja memang lidah mas